Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bunda. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan teori relativitas khusus. Sekarang kita akan membahas mengenai kontraksi panjang atau disebut juga dengan kontraksi Lorentz. Nah, jadi panjang ini juga relatif ya. Panjang ini juga relatif. Jadi dapat dirumuskan bahwa panjang L itu sama dengan L0 per tetapan transformasinya. Nah, di mana nilai L itu adalah panjang yang diamati pada kerangka bergerak, sedangkan L0 adalah panjang yang diamati pada kerangka diam. Oke, kembali lagi kepada sebuah kereta api tadi. Nah, karena nilai gamma itu atau L ya, nilai tetapan transformasi ini lebih besar dari 1, sehingga nilai L itu lebih kecil ya, lebih kecil dari L0 nya. Jadi pada kerangka berat dia akan bertambah pendek gitu ya. Jadi itulah disebut kontraksi panjang. Contohnya misalnya pada kereta api tadi nih, kereta api imajinasi kita yang bergerak dengan kecepatan 0,6 c. Nah, kemudian di sini ada pengamat yang berada di sana, pengamat A gitu kan, ada anak A. Di sini ada si B. Nah, si B ini dia melakukan pengukuran panjang. Misalnya ada sebuah mistar. Mistar ini panjangnya 1 meter gitu ya. Misalnya 1 meter nih. Nah, berarti di sini L0-nya, jadi panjang yang diamati pada kerangka diam menurut si B gitu ya, L-nya adalah 1 meter nih. Nah, sekarang berapa nih panjang yang diamati oleh pengamat A pada kerangka bergerak gitu. Jadi si B ini kan bergerak pada kerangkanya sendiri, panjangnya ini adalah 1 meter. Nah, sekarang berapa panjang yang diamati oleh A ini? Oke, berarti yang kita cari ada L-nya. Berarti L-nya adalah L0 per gamma. Nah, gamma tadi sudah kita dapatkan bahwa nilainya 5/4 ya. Berarti ini jadinya 1 dibagi 5/4. Nah, ini kan jadinya 4/5 meter. 4/5 meter. Ini kan jauh lebih kecil ya. Jadi dia memendek atau 0, berapa? Jadi dia memendek ya. 1 dengan 4/5. Jadi terjadi pemampatan panjang. Nah, tapi di sini harus ingat nih, harus diingat bahwa yang memendek itu adalah panjang yang searah dengan geraknya. Misalnya ada berbentuk luasan nih misalnya. Ada persegi nih. Ini X dan ini Y-nya gitu. Nah, kalau ada orang ini bergerak pada sumbu X-nya gitu ya, maka yang bertambah memendek itu adalah panjang pada sumbu X-nya. Jadi panjangnya menjadi seperti ini. Nah, jadi pemampatan panjang. Sementara pada sumbu Y tidak berubah. Tapi kalau dia bergerak vertikal ke atas, tentu yang berubah adalah panjang di sumbu Y-nya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pemampatan massa. Nah, jadi massa juga relatif di sini. Pemampatan massa ya. Nah, di sini dirumuskan bahwa massa pada kerangka yang bergerak itu akan sama dengan tetapan transformasi dikali dengan massa diamnya. Jadi massa pada kerangka bergerak itu dia lebih besar ya. Oke.
Kita contohkan lagi misalnya pada kereta api kita tadi. Dalam sebuah kereta api yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Nah, ini si B, dan di sini di tanah ada A. Nah, si B ini dia melakukan pengukuran masanya gitu ya, pengukuran masanya. Si B ini menimbang gitu ya, menimbang masanya, masa dirinya yaitu 80 kg gitu. Jadi yang 80 kg itu adalah M0-nya. 80 kg massa pada kerangka diam, yaitu massa pada kerangka kejadian dia sendiri. Nah, sekarang berapa massa yang diamati oleh si A? Menurut si A berapa nih massa si B itu? Nah, menurut si A massa si B itu jauh lebih besar ya, jauh lebih besar daripada menurut si B, karena nilai gamma itu kan lebih besar dari 1. Nah, jadi menurut si A, maka massa yang diamatinya itu adalah tadi gamma dikali dengan M0, sehingga gamma tadi 5/4 dikali dengan 80. Nah, ini jadinya ya 100 kg. Nah, tuh. Jadi massa pada kerangka bergerak itu dia lebih besar daripada massa pada kerangka diamnya. Jadi kalau kita terus bergerak, maka akan semakin mengecil gitu ya, seperti itu. Nah, kalau momentum, hubungan dengan momentum, karena momentum itu setara dengan massa ya, kalau momentum ya. Momentum itu setara dengan massa, maka momentum itu juga sama dengan momentum pada kerangka bergerak itu sama dengan gamma dikali momentum pada kerangka diamnya. Nah, seperti ini. Karena massa itu, ingat, momentum itu adalah massa dikali kecepatan ya, maka dia setara dengan massanya. Jadi massa pada kerangka bergerak juga lebih besar daripada momentum pada kerangka bergerak lebih besar daripada momentum pada kerangka diamnya. Nah, oke. Berikutnya kita akan lanjut dengan kesetaraan massa dan energi. Nah, jadi ini kita akan membahas rumus yang sangat terkenal sekali yang dikemukakan oleh Einstein, yang menyatakan bahwa massa itu dia dapat diubah menjadi bentuk energi. Nah, begitu sebaliknya. Jadi persamaannya itu, rumus yang dikemukakan Einstein itu E sama dengan mc kuadrat. Jadi jika ada massa yang bergerak dengan kecepatan cahaya, maka dia akan bisa berubah menjadi energi. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau massa energi pada keadaan diam, karena massa itu setara dengan energi setara dengan massa, maka jadinya M0-nya tentunya jadinya M0 dikali C kuadrat ya, 0 dikali C kuadrat. Nah, sehingga nilai E-nya itu tentu jadinya tetapan transformasi dikali dengan M0 dikali C kuadrat, sehingga energi pada kerangka bergerak itu jadinya gamma dikali dengan N0 gitu. Contohnya nih, misalnya ada sebuah massa diamnya itu adalah 1 kg nih. Massa diamnya 1 kg. Nah, massa ini dia akan bisa diubah menjadi bentuk energi nih. Kalau kita masukkan berarti jadinya nih M0-nya itu berarti kan M0 dikali C kuadrat ya. M0 1 C itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 nih dikuadratkan. Nah, ini kan jadinya ya 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Nah, besar sekali ya. Besar sekali nih energinya. 9 kali 10 pangkat 16 Joule. Nah, ini terjadi pada
reaksi nuklir. Nah, jadi pada reaksi nuklir. Nah, jadi N0 itu adalah energi diam, yaitu adalah energi pada kerangka bergerak. Nah, sekarang bagaimana energi ketika bendanya bergerak gitu ya? Ketika benda bergerak. Kita ingin menentukan energi kinetik ketika bendanya bergerak. Jadi kalau benda bergerak dia akan memiliki energi kinetik ya. Nah, energinya itu akan sama dengan energi totalnya, itu N0 ditambah dengan energi kinetiknya. Tapi ingat di sini energi kinetik itu tidak sama dengan setengah mv kuadrat ya. Sama dengan setengah mv kuadrat. Jadi kalau kita masukkan nih energi tadi ini gamma dikali energi diam, nah ini akan sama dengan N0 ditambah energi kinetik. Nah, sehingga didapatlah energi kinetiknya itu jadinya, kita ruaskan ya, ini adalah gamma dikurang 1 dikali dengan N0. Nah, inilah energi kinetik pada benda yang bergerak. Nah, kalau kaitannya dengan momentum nih, momentum relativistik, maka E kuadrat itu akan sama dengan N0 kuadrat ditambah E kali C kuadrat. Nah, ini adalah momentum relativistik. Nah, jadi seperti itu ya.